Halo semua, kembali lagi dengan saya Andi Raiku Tauruk. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai salah satu bahasa pemrograman, yakni bahasa pemrograman Python. Nah, mungkin pembahasan kita mengenai bahasa pemrograman Python ini akan kita bagi menjadi beberapa pertemuan. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai pengenalan hingga nanti kita akan belajar inisialisasi variabel dan string. Nah, baiklah rekan-rekan sekalian, kita langsung saja masuk ke bagian penjelasannya. Simak terus video ini. Bahasa pemrograman Python. Ada beberapa hal yang harus kita pahami dari bahasa pemrograman Python ini. Yang pertama adalah definisinya. Bahasa Python sendiri merupakan bahasa pemrograman yang bersifat interpretatif. Bahasa pemrograman yang mudah dimengerti karena sudah merupakan bahasa pemrograman yang berada pada high level programming. Nah, kemudian kegunaannya dari bahasa pemrograman Python ini sudah dikembangkan di berbagai multi-platform. Seperti misalnya kita bisa menemukannya di web development, mobile app, dan desktop app, dan lain sebagainya. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakannya di data science, kemudian ada di data analysis, kemudian kita bisa menggunakan bahasa pemrograman ini di robotika, machine learning, artificial intelligence. Nah, untuk sistem operasi sendiri, kita Python ini sudah dikembangkan dan sudah bisa bekerja pada sistem operasi Windows, Linux, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa fitur yang ditawarkan dari Python ini. Yang pertama itu adalah memiliki library yang banyak. Nah, sudah banyak library yang dikembangkan sehingga kita bisa langsung mengambil, kemudian nanti di editor kita bisa misalnya import library. Nah, kemudian fitur yang ditawarkan juga adalah memiliki struktur bahasa yang jelas, sederhana, dan mudah dipelajari. Kemudian berorientasi pada objek, kemudian memiliki sistem pengelolaan memori otomatis. Kemudian bersifat modular sehingga mudah dikembangkan dengan menciptakan modul-modul baru. Nah, sebelum kita masuk ke dasar pemrograman dari Python ini, kita akan coba untuk menjelaskan atau kita langsung melakukan instalasi software atau tools yang akan kita gunakan untuk mempelajari bahasa Python ini. Pada web browser kita langsung mencari saja Python app. Nah, di sini ada python.org. Kita buka saja, kemudian kita klik nanti di menu download. Nah, versi terakhir dari Python ini untuk Windows adalah Python 3.9.2. Nah, kebetulan saya menggunakan sistem operasi Windows. Nah, mungkin rekan-rekan yang memiliki sistem operasi yang lain bisa memilih yang untuk sistem operasi yang kalian gunakan. Nah, saya akan langsung mendownload Python untuk Windows versi terakhirnya. Nah, kemudian kita juga membutuhkan editor. Nah, editor yang akan kita gunakan pada kesempatan kali ini, saya akan menggunakan Visual Studio Code. Nah, di sini sudah ada websitenya. Kita masuk ke website Visual Studio Code. Nah, kemudian ini sudah ada download for Windows. Nah, mungkin rekan-rekan yang memiliki sistem operasi yang lain bisa memilih untuk sistem operasi yang berbeda. Saya akan download. Oke, save file. Nah, setelah semua aplikasi kita terdownload tadi, ada dua aplikasi. Yang pertama itu adalah Python-nya. Kita akan langsung install. Nah, di sini ada pilihan untuk mencentang install launcher, kemudian juga ada add to pad. Nah, kemudian kita centang. Kenapa perlu kita centang? Supaya nanti tidak ada pengaturan terkait dengan padnya. Kemudian kita install now. Nah, kita tunggu beberapa saat instalasinya.
Nah, setelah setup selesai diinstal, kemudian di sini ada pilihan untuk menonaktifkan atau disable panjang dari padnya. Jadi ada beberapa karakter atau mungkin nanti di sini di pencarian supaya tidak terlalu panjang, begitu maksudnya ya. Kemudian kita disable, kemudian setelah itu kita close. Nah, untuk memastikan bahwa Python kita sudah selesai diinstal atau berhasil diinstal, mungkin kita bisa mencari di cmd. Kemudian kita mengetik Python min version. Nah, sudah berhasil diinstal dengan aplikasi versi 3.9.2. Nah, ini menandakan bahwa Python kita sudah berhasil diinstal. Nah, kemudian kita akan masuk ke instalasi dari Visual Studio Code-nya. Kita open. Nah, kita accept, kita next. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Misalnya edition icon boleh kita klik ya. Kemudian juga yang penting adalah ini add to pad. Oke. Mungkin yang lain bisa kita centang juga. Kemudian kita next, kita install. Oke, setelah selesai diinstal kita langsung membukanya. Kita maximize ya. Nah, ini merupakan tampilan awal ya dari Visual Studio Code. Nah, kita close saja ini. Nah, untuk pertama kali kita akan menggunakan Visual Studio Code ini. Kita akan mengklik Explorer, kemudian kita akan open folder. Kita akan buat file baru ya, folder baru. Kita buat di sini adalah Python. Oke, kita select folder. Nah, setelah muncul folder Python, kita mungkin bisa create sebuah file ya. Nah, kita buat file scriptnya dengan nama dasar.py. Oke ya, kita enter. Nah, disinilah akan kita melakukan editor bahasa pemrograman Python ini. Nah, di sini ada muncul ya untuk file ekstensi dari Python ini. Nah, di sini kita langsung install. Nah, ini ada beberapa file extension yang kita butuhkan untuk melakukan editing di Visual Studio Code ini. Kita tunggu beberapa saat, sedang dalam status installing ya. Oke, baiklah, berikut ini tampilan extensionnya sudah berhasil untuk diinstal ya. Kemudian kita close saja, close. Kemudian kita kembali ke dasar pemrograman tadi yang kita buat ya, dasar.py. Nah, kemudian saat kita melakukan extension tadi, di sini sudah ada bentuk run. Ini adalah run Python in terminal. Nah, di terminal ini adalah akan muncul nanti hasil atau output dari programming kita. Oke, kita kembali ke penjelasan source code yang akan kita buat, dasar pemrogramannya. Nah, yang pertama kita akan pelajari strukturnya. Nah, mungkin rekan-rekan yang sudah pernah belajar bahasa C mungkin akan familiar dengan struktur seperti ini. Kita pertama adalah include. Kita include library-nya, misalnya include adalah st.h. Nah, kemudian kita akan membuat yang namanya integer main. Nah, di dalam integer main inilah kita akan mengeksekusi atau membuat perintah. Begitu ya. Misalnya adalah print hello dan kita akan menutupnya dengan titik koma. Nah, begitu ya. Namun, ketika kita bersinggungan dengan bahasa pemrograman Python, kita tidak perlu membuat include library dan integer main-nya. Langsung saja kita langsung memprint. Dan misalnya print hello. Oke, dan tidak perlu menutupnya dengan titik koma. Oke, kita coba untuk mengeksekusi
print hello ini, namun terlebih dahulu kita akan membuat ini sebagai komen. Nah, ketika rekan-rekan membuat komen untuk satu baris saja, maka hanya perlu membuat pagar. Namun jika misalnya kita membuat komen beberapa baris, maka kita menekan petik 2 sebanyak 3 kali dan kita tutup juga sebanyak 3 kali, begitu ya. Nah, kita akan coba eksekusinya kita langsung mengklik run Python. Nah, maka di sini akan muncul eksekusinya berupa hello, begitu ya. Nah, kita coba lagi membuat print Python. Oke, kita coba eksekusi lagi, maka akan muncul hello Python, gitu ya. Nah, bagaimana jika kita menggabungkannya ini? Nanti kita akan memperkenalkan yang namanya variabel inisialisasi karakter atau stringnya. Namun kalau kita di awal seperti ini, kita hanya perlu untuk menggabungkannya. Langsung saja kita ketik hello Python. Oke, kita coba run, maka akan muncul di sini hello Python. Nah, untuk menggabungkannya adalah hello Python seperti ini, begitu ya. Nah, untuk kemudian kita akan belajar bagaimana untuk menginisialisasi sebuah variabel. Kita membuat file baru yang namanya adalah inisialisasi variabel .py. Oke. Nah, pada kode program ini, maka yang pertama kita lakukan adalah untuk bahasa C, kita tentunya akan membuat integer main, kemudian kita deklarasikan misalnya A adalah 13, B misalnya 210, begitu ya. Kemudian kita masukkannya di dalam integer main. Namun jika kita menginisialisasi variabel pada Python, kita tidak perlu membuat seperti itu. Langsung saja bahwa nilai A sama dengan 10 misalnya. Kemudian B sama dengan 12. Nah, kemudian kita akan mencoba memprint nilai dari A. Nah, kemudian kita akan memprint nilai dari B. Ya, kita coba run. Nah, maka di sini akan langsung muncul angka 10 dan 12, begitu ya. Nah, kita coba untuk membuat nilai, kita membuat karakternya, nilai A. Nilai A sama dengan kita tutup petik, kemudian kita membuat A, gitu ya. Oke, kemudian kita juga seperti itu pada nilai B. Nilai B sama dengan kita tutup koma B. Oke, kita coba run. Maka di sini akan muncul nilai A sama dengan 10, nilai B sama dengan 12. Begitu ya. Jadi ketika kita mendeklarasikan sebuah variabel, maka kita langsung membuatnya misalnya nilai variabel A sama dengan 10, B sama dengan 12. Oke, jadi berbeda dengan bahasa pemrograman C yang terlebih dahulu kita membuatnya di integer main. Kemudian jika misalnya kita membuat C sama dengan A, C sama dengan A ditambah B, maka kita print nilai dari nilai C sama dengan koma C, ya. Maka di sini akan terjadi penjumlahan A sama dengan 10 ditambah B 12. Maka eksekusinya adalah 22. Nah, kita coba. Maka di sini akan terjadi hasilnya adalah A10, B12 dan C22. Begitu ya. Kita langsung menjumlahkan menggunakan operasi penjumlahan. Nah,
Kemudian kita coba lagi ya, satu lagi. Jika misalnya kita buat D sama dengan A untuk kali, kita buat bintang D. Kemudian kita print. Nilai D sama dengan Oke, kita eksekusi. Nah, di sini akan muncul bahwa D adalah 120, begitu ya. Oke, setelah kita membuat inisialisasi variabel, nah bagaimana jika kita membuat inisialisasi sebuah karakter atau string? Nah, kita buat file baru, yakni inisialisasi karakter atau string .p. Nah, kemudian pada inisialisasi string ini sama halnya dengan inisialisasi variabel. Misalnya, kita gunakan A untuk membuat sebuah karakter. Namun, untuk string kita harus membuat petik satu. Gitu ya. Misalnya adalah hello. Kemudian B adalah Python. Nah, kemudian kita akan mencoba memprint apa sih sebenarnya nilai dari A, begitu ya. Kemudian kita print lagi apa sih nilai si B. Oke, kita coba, kita run, maka akan muncul di sini adalah hello dan print B-nya adalah Python, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk menggabung hello Python, misalnya seperti itu? Bisa saja kita membuat sebuah inisialisasi lagi, C sama dengan A tambah B, kemudian C yang kita print. Namun alangkah lebih baiknya kita membuat spasi hello spasi Python, begitu ya. Maka kita dapat mengketik di sini A, kita tambah dengan sebuah karakter lagi. Nah, karakter ini tidak perlu kita isi, tapi kita buat spasi. Kemudian kita tambah lagi dengan nilai B, gitu ya. Kemudian kita coba run, maka di sini akan ada hello Python, gitu ya. Oke, kemudian misalnya kita buat C adalah kita buat sebuah kata, misalnya adalah pemrograman Python. Nah, di sini kan terdapat ada dua karakter, yakni dua kata, yakni pemrograman dan juga Python. Nah, kita dapat hanya mengambil sebagian dari karakter. Misalnya tadi kita mau mengambil karakter, yakni pemrograman, hanya pemrograman. Berarti kita dapat membuat sini adalah kita print nilai dari si A, si C, yakni dari 0 sampai berapa karakter dia. Ada kira-kira 11 karakter. Oke, kita coba, kita print untuk mengambil hanya pemrogramannya saja. Ambil, kemudian di sini adalah hanya ada pemrograman, gitu ya. Jika kita mengambil hanya beberapa dari sebuah karakter tersebut. Salah satunya lagi kita bisa memprint misalnya adalah supaya kita pisahkan setiap kata. Maka kita akan buat, kita print C dot atau titik split. Kita tutup, kita buka dan tutup kurung biasa. Kemudian kita run. Kemudian di sini akan ada pemisahan atau kita split ya. Ada pemrograman dan juga ada Python, gitu ya. Berarti di sini kita memiliki dua karakter dalam satu inisialisasi C, gitu ya. Oke, mungkin sekian penjelasan dari inisialisasi variabel dan juga inisialisasi string. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa
Untuk penggunaan dari bahasa pemrograman Python mungkin relatif mudah ya, dan juga strukturnya lebih sederhana. Nah, saya harap rekan-rekan paham betul dengan pertemuan kita hari ini dan benar-benar langsung dipraktekkan. Oke, mungkin demikian video ini. Semoga video ini bermanfaat dan saya harap rekan-rekan langsung mempraktekannya dan mempelajari lebih lanjut. Oke, sampai bertemu di video berikutnya.